ayat daripada Alkitab, kawan-kawan, merupakan satu dasar. Nah, bagi saya yaitu beberapa penyebab yang menyebabkan bencana alam ataupun gempa bumi itu berlaku, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan ini akan menjadi peringatan bagi kita semua, tidak kira bangsa, suku, dan agama. Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang dihormati dan dikasihi sekalian. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, Rahman Jayan, dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita pada masa kini, kiranya Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita dan tetap memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari dan juga masa-masa yang kita lalui bersama di dalam kehidupan kita semua, ya. Amin, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan kali ini saya tampil di channel ini untuk menyampaikan sebuah renungan. Dan renungan ini berkaitan dengan bencana alam ataupun gempa bumi yang baru saja kita dengar, yang telah terjadi di Cianjur, Jawa Barat, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan ini di Indonesia, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, kita juga turut berduka cita kawan-kawan dan saudara-saudara dengan kejadian ini yang sudah pasti menyebabkan kehilangan dan kerusakan serta kerugian yang besar bagi orang-orang dan penduduk-penduduk masyarakat yang tinggal di Cianjur. Itu ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Namun demikian kawan-kawan dan saudara-saudara, saya di sini membaca beberapa ayat daripada Alkitab, kawan-kawan, merupakan satu dasar. Nah, merupakan satu dasar bagi saya, yaitu beberapa penyebab yang menyebabkan bencana alam ataupun gempa bumi itu berlaku, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan ini akan menjadi peringatan bagi kita semua, tidak kira bangsa, suku, dan agama, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan saya terus membacakannya. Di sini kawan-kawan saya membaca daripada Bilangan 16 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Di sini sebenarnya daripada ayat 1 sampai yang ke-50, ini kawan-kawan dan saudara-saudara, tetapi kita boleh membacanya sendiri. Tapi saya membacakannya di dalam ayat yang ke-30 dan 33 yang berkata demikian. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, yaitu Musa, ya, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Kora dan dengan segala harta miliknya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati,
dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ini merupakan satu kisah yang pernah terjadi di dalam Perjanjian Lama, kawan-kawan, di mana orang-orang yang dipimpin oleh Musa ini memberontak kepada Musa dan menista Tuhan. Dan hukumannya, kawan-kawan, adalah bumi terbelah dan semua orang yang memberontak dan menista Tuhan serta hamba-hamba Tuhan ini, kawan-kawan, masuk ke dunia orang mati, hidup dan ditutupi oleh tanah, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat gempa ataupun kejadian yang seperti ini boleh terjadi ketika orang-orang itu menista Tuhan, ya kawan-kawan, berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan menista dan melawan hamba-hamba Tuhan yang sedang memimpin banyak orang kepada kebenaran, memimpin orang banyak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kawan-kawan. Dan apabila kejahatan melawan dan menista ini sudah melampaui batas, kawan-kawan, Tuhan boleh saja melakukan gempa, dan Tuhan boleh saja membuat tanah itu membunuh banyak orang, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, ini memperingati kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kawan-kawan, camkanlah supaya kita tidak ada perbuatan yang membuat hidup kita itu menista Tuhan, ataupun setiap tindakan kita itu melawan kebenaran Tuhan ini, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, saya ambil daripada Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Ini sebenarnya daripada ayat 1 sampai 38, tetapi saya hanya membaca 2 ayat saja, kawan-kawan dan saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Dan kisah ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, adalah tentang sebuah kota, yaitu Sodom dan Gomora, kawan-kawan. Dan mereka ini berbuat dosa, dosa yang sudah melampaui batas kemanusiaan, kejahatan yang tidak biasa, kawan-kawan dan saudara-saudara. Tidak ada lagi nilai moral dan toleransi yang baik dan wajar pernah berlaku di sana pada masa itu, kawan-kawan. Semua cenderung hati hanya berbuat onar, kejahatan dan dosa semata-mata. Dan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, kawan-kawan, dengan menunggang balikannya dengan api, dan segala yang ada di sana telah hancur lebur, kawan-kawan dan saudara-saudara. Jadi jikalau di dalam suatu tempat itu moral dan hal-hal yang wajar itu tidak lagi terjadi, kawan-kawan, sudah rusak segala moralnya, kawan-kawan, kejahatan dan dosa-dosa dilakukan, Tuhan boleh menghukumnya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan ini adalah penyebab yang kedua, dan ini adalah peringatan bagi kita semua,
kawan-kawan, supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya, kawan-kawan. Dan yang terakhir di sini kawan-kawan, di dalam Markus pasal 13. Ya. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, kawan-kawan. Dan bagi orang-orang Kristen, ya, gempa bumi yang berlaku di berbagai tempat itu adalah tanda yang memperingati kita tentang akhir zaman, kawan-kawan dan saudara-saudara. Namun kita tidak perlu heran, kita tidak perlu terkejut, kita tidak perlu takut, kawan-kawan dan saudara-saudara. Ya, karena Alkitab telah bercakap ataupun berbicara tentang itu. Apa yang kita perlu lakukan, ya kawan-kawan, apabila kita melihat bencana alam dan gempa bumi yang terjadi di mana-mana adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dari segi apa, kawan-kawan? Dari segi iman, rohani kita dan kekudusan kita, kawan-kawan, untuk menghadapi zaman itu. Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu adalah seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu bila dia akan datang, ya kawan-kawan. Namun apabila kita melihat tanda-tanda yang seperti ini terjadi, hendaklah kita, kawan-kawan dan saudara-saudara, terus menguatkan iman dan hubungan kita kepada Tuhan kita, ya, dan bertobat. Dan di dalam semuanya ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, pesan daripada renungan ini, apabila kita melihat hal-hal ini berlaku, ya kawan-kawan, seperti gempa dan juga banyak orang korban, ya kawan-kawan, yang telah meninggal, hilang, ya kawan-kawan. Dan kita perlu ingat dan kita perlu bersiap siaga di dalam kehidupan kita untuk menghadapi zaman baru ini, kawan-kawan. Karena kita tahu cepat atau lambat, kawan-kawan, Tuhan Yesus Kristus pasti datang. Ya, kita perlu persiapkan diri kita semua. Dan ini adalah peringatan bagi kita, kawan-kawan dan saudara-saudara. Jika kita berbuat dosa ataupun menista Tuhan, kita perlu bertobat, kawan-kawan, dan kita perlu persiapkan diri. Ya, bila-bila masa pun, dimanapun, kawan-kawan dan saudara-saudara. Sekian renungan pada kali ini, kawan-kawan dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.